Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amharayadin dengan nomor STAMUK S1 S1 20037. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembahasan mengenai materi JavaScript, di mana materinya yaitu JavaScript Event, String, Numbers, and Array. Adapun materi ini saya mengambil referensi dari situs wetterschool.com. Baik, langsung saja untuk penjelasan materinya. Yang pertama untuk JavaScript Event. Jadi, elemen HTML itu dapat berubah. Jadi HTML event itu merupakan sesuatu yang dapat berubah, yang terjadi pada elemen HTML. Ketika JavaScript digunakan oleh halaman HTML, JavaScript dapat bereaksi terhadap event yang terjadi. Jadi event HTML ini dapat berupa sesuatu yang dilakukan browser atau sesuatu yang dilakukan oleh usernya. Nah, jadi ini ada beberapa contoh dari HTML event. Yang pertama, sebuah web HTML, sebuah halaman web HTML telah selesai loading. Kemudian sebuah HTML, inputan HTML telah dirubah dan sebuah HTML button was click, maksudnya sebuah tombol HTML itu diklik. Ini merupakan contoh-contoh event pada HTML. Kemudian ketika eventnya terjadi, kamu dapat melakukan sesuatu. JavaScript akan melaksanakan kode, akan mengeksekusi kode ketika event itu terdeteksi. Oke, HTML mengizinkan event handle attributes. Oh ya, kita terjemahkan ya, biar lebih gampang. Ya, jadi HTML memungkinkan atribut event header dengan kode JavaScript untuk ditambahkan pada halaman HTML dengan menggunakan kutipan seperti ini. Elemen, event, misalnya tentunya sum JavaScript. Ini bisa menggunakan kutipan tunggal ataupun kutipan ganda, maksudnya bebas mau kutip 1 atau kutip 2. Nah, ini kemudian ini adalah contoh dari HTML JavaScript event. Nah, ini adalah kodenya, button klik dokumen get element by ID demo. Kemudian inner HTML sama dengan date. Kita coba ini dengan menggunakan text editornya. Langsung saja dari sini. Nah, ini. Jika kita runkan, hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan kodenya tadi, button on click, dokumen get element by ID demo, inner HTML date. Time is it. Maksudnya ini kita membuat sebuah tombol dengan tulisan time is it, di mana jika kita menekan tombol ini akan otomatis muncul tanggal pada hari ini. Kita tekan, ya ini, 1 Juli 01, nah, dengan GMT-nya. Ini juga akan terus berubah sesuai dengan real time-nya. Ini salah satu contoh dari HTML event. Nah, kemudian ini ada lagi. Pada contoh di atas, kode JavaScript mengubah konten elemen ID dengan ID sama dengan demo. Pada contoh berikutnya ini, kode mengubah konten elemennya sendiri menggunakan inner HTML. Kita bisa coba. Oke, ini merupakan halaman dari thread editornya. Ini kode yang telah dituliskan. JavaScript HTML event H2, dia menggunakan ini, on click this.inner HTML date. The time is, misalnya jam berapa sekarang, saya ubah sesinya. Jam berapa sekarang? Nah, ketika kita klik, dia akan muncul waktu seperti ini. Ini merupakan contoh dari event dari JavaScript. Nah, kemudian kode JavaScript seringkali panjangnya beberapa baris. Lebih umum untuk memanggil atribut eventnya ini menggunakan fungsi. Contoh kayak ini, display date, atau kayak tadi date. Oke, selanjutnya event HTML. Coba kita lihat ya. Contoh dari event-event umum pada HTML, yang pertama itu adalah one change. Ini sebuah elemen HTML akan diubah, kemudian ada on click.
yaitu ketika user atau pengguna mengklik sebuah elemen HTML, kemudian ada one mouse over, yaitu menggunakan perpindahan dari mouse di atas dari elemen HTML. Maksudnya ketika kita mouse ini kita arahkan pada elemen HTML, dia akan menampilkan eventnya. Kemudian ada one mouse out, one key down, dan one load. Nah, kemudian di sini ada apa yang dapat dilakukan oleh JavaScript. Kita terjemahkan saja. Penanganan event dapat dilakukan untuk menangani dan memverifikasi input pengguna, tindakan pengguna, dan tindakan browser. Jadi hal-hal yang harus dilakukan setiap kali halaman dibuat, hal-hal yang harus dilakukan ketika halaman ditutup, dan masih banyak lagi. Kemudian banyak metode yang berbeda dapat digunakan untuk membiarkan JavaScript bekerja dengan eventnya, yaitu atribut acara HTML dapat mengeksekusi kode JavaScript secara langsung. Kemudian atribut acara HTML dapat memanggil fungsi JavaScript. Kemudian Anda dapat menetapkan fungsi pengendali acara Anda sendiri ke elemen-elemen HTML. Dan Anda dapat mencegah acara dikirim, di-send, atau ditangani. Dan banyak lagi. Ini tadi contohnya tampilkan udah bahasa asli. Nah ini contohnya kayak one mouse over ini. Bisa kita aplikasikan ke editornya. Oke, ini one click ini ubah jadi one mouse. Ya, one mouse over kita run. Ya, ketika mouse-nya kita arahkan, dia akan langsung berubah. Kita oh ya, ini lebih cocoknya pakai yang ini kayaknya. Ya, ini diubah jadi one mouse over. Nah, kita run. Jadi ketika mouse-nya ada di atas, walaupun kita klik, dia akan muncul. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk pada HTML CSS string. Oke. Jadi JavaScript string itu digunakan untuk mengumpulkan atau memanipulasi teks. Jadi JavaScript string itu adalah 0 atau lebih dari karakter yang ditulis dalam sebuah quote atau tanda petik. Ini contohnya, let text John Doe seperti ini. Kita dapat menggunakan single or double quotes, maksudnya tanda petik 1 ataupun tanda petik 2. Ini merupakan yang ini contoh dari string. Let answer 1, answer 2. Kita coba ya. Kita mencobanya menggunakan text editor saja dari Weatherspoon, tidak perlu menggunakan yang lain. Kalau yang lain bisa juga menggunakan seperti Visual Studio Code ataupun text editor yang lain. Oke, kita menunggu. Nah, ini. Nah, jadi pada codingan ini, dia setelah ini tuh hanya judul. Nah, ini. Kita pada scriptnya, untuk jawab answer 1 itu, dengan let answer 1 itu yang tulisannya, answer 2 ini, answer 3 ini. Kemudian kita untuk memanggil dari string ini kita menggunakan dokumen getElementID demo, yang ini ID-nya demo. Kemudian answer 1 tambah answer 2 tambah answer 3 dan dengan enter. Kalau misalnya kita hanya ingin memanggil answer 1 saja, ini bisa kita hapus ini. Kita hapus lalu kita run. Nah, oh ya, tambahnya kita run. Nah, cuman answer 1 yang muncul. Misalnya cuma answer 1 tambah answer 2 yang kita mau munculkan. Oh, pakai bear ya. Saya answer 1 sama answer 2 saja. Kita run. Nah, ini. Atau kita juga dapat mengubah tulisannya, teksnya terserah kita. Contoh. Run. Ya, ini. Oke. Kita kembali ke materinya.
Kemudian di sini ada string length, maksudnya panjang dari stringnya. Untuk menemukan panjang dari sebuah string, kita menggunakan build length property, text length. Oh ya, pakai kode text length. Nanti dia akan mengembalikan nilai 26. Sekarang kita langsung lanjut saja. Escape karakter. Escape karakter. Kita coba translate ya. Bahasa Indonesia. Oh ya, karakter pelarian. Jadi karena string harus ditutup dalam tanda kutip, JavaScript akan memahami string ini. Oh ya, karena string harus ditulis dalam tanda kutip, JavaScript akan tidak salah memahami string yang ini. Karena di sini ada dua tanda kutip yang digunakan. Harusnya Vikings ini tidak boleh menggunakan tanda kutip juga yang seperti ini. Solusinya untuk menghindari masalah ini adalah menggunakan karakter escape slash, yaitu yang ini, karakter seperti ini. Nah, jadi ini digunakan untuk mengubah karakter khusus menjadi karakter string. Nanti kodenya, jika kodenya seperti ini, nah hasilnya akan seperti ini. Ini ada contoh ya, menggunakan yang ini. Coba kita coba dulu. Nah, misalnya ini tadi, yang kayak ini tidak pakai slash seperti ini ya, kita hapus. Jika kita run, nah dia akan error atau tidak terdefinisi. Jadi sebelum menggunakan tanda seperti ini, kita harus gunakan tanda slash seperti ini. Nah, baru kita run, nah, sehingga dia muncul. We are quality teams for the north. Oke. Selanjutnya kita lanjut. Kemudian di sini, oh ya, ini untuk menyisipkan satu tanda kutip sudah tadi contoh. Kita lanjut saja yang ini ya. Nah, ini kode-kode lain dari JavaScript menggunakan garis slash seperti ini. Kalau B untuk basepack, kemudian slash F untuk from nifit, slash R untuk newline, slash T untuk horizontal tabulator, dan lain-lain. Ini merupakan contoh dari kayak kode-kode begitu, kode flash ditambah dengan kode lainnya dari JavaScript. Oke, kemudian apa ini, melanggar garis kode panjang, breaking long kode lines. Jadi untuk keterbacaan terbaik, pemrogram seringkali ingin menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Oh ya. Jika pernyataan JavaScript tidak memuat baris satu baris, tempat terbaiknya adalah setelah operator. Oh, jadi ini maksudnya untuk memisahkan agar JavaScript ini tidak terlalu panjang. Contoh kayak ini. Linear HTML sama dengan ini di enter ya, kita coba dulu. Sekarang ini dibuat agar kodenya ini tidak terlalu panjang sampai di bagian seluruh sini, cuman jadi dia di enter, kurang lebih begitu ya simpelnya. Kita silang-silang dulu. Oke, selanjutnya nah, oh ya, cara untuk mengesah string ya. Ya, jadi ternyata tadi itu adalah cara untuk mengesah string, bisa menggunakan, oh ya, seperti ini, tanda slash untuk memecahnya, atau bisa menggunakan tanda ini, tanda tambah untuk membaginya menjadi dua string. Nah, ini sama saja. Cuman banyak orang lebih nyaman menggunakan tanda tambah ini daripada tanda slash. Dan kemudian string ini bisa menjadi objek. Oh ya, biasanya string JavaScript adalah nilai primitif dibuat dari literal, misalnya ini get first name John, tapi string juga dapat difungsikan sebagai objek dengan kata fungsi new. Ini. Misalnya X itu adalah John, kemudian Y adalah string baru untuk menggantikan John ini. Kita coba. Nah, ini stringnya, ini objeknya.
sekitaran seperti ini ya. Oh ya, ini yang dilakukan type of X tambah type of Y. Jadi ini untuk nilai X-nya adalah John dengan script dengan stringnya, kemudian Y itu adalah string baru untuk menggantikan John ini. Ini adalah sebuah objek. Kemudian yang ditampilkan di sini adalah type of S dan type of Y. Sebenarnya kalau kita ganti ini jadi X tambah Y mungkin bisa ya. Kita coba dulu. Sekarang, nah ini John. Ini bisa kita ganti jadi misalnya lam. Sekarang John dan lam. Ini cara merupakan contoh dari pengguna contoh dari string yang digunakan sebagai objek. Kita kembali ke materinya. Selanjutnya ini menggunakan operator sama untuk menguji apakah ini sama atau tidak. Kita lanjut saja. Kemudian ini saat menggunakan yang ini pada tanda 3 sama dengan nilai yang sama mungkin tidak sama karena operator ini mengharapkan keterangan baik dari tipe data maupun nilai. Oh ya, kalau menggunakan 3 tanda sama dengan ini dia harus sama tipe datanya maupun ini false kan, karena dia berbeda, yang ini adalah string, yang ini adalah objek. Kalau kita hapus ini, dia cuman yang dilihat hanya isinya, sekitaran ini akan turun. Ini tadi perbedaan. Oke, ya selanjutnya untuk metode stringnya kita coba buka. Kita coba translate lagi dulu untuk memudahkan. String metode. Jadi metode string ini membantu Anda bekerja dengan string. Kemudian string metode dan properties. Nilai primitif seperti John Doe tidak dapat memiliki properti atau metode karena bukan objek. Oh ya, kemudian tetapi dengan JavaScript metode dan properti itu juga tersedia untuk nilai primitif karena JavaScript memperlakukan nilai primitif sebagai objek saat mengspesifikasi mode dan properti. Ini ada panjang scriptnya. Di sini panjang kali ya, harusnya panjang string. Contoh ini ya sudah tadi ya kayaknya, kalau untuk menghitung panjang stringnya menggunakan csv.length itu menunjukkan panjang dari stringnya. Kemudian ini adalah extracting string part untuk mengekstrak bagian-bagian dari string. Ada 3, yang pertama string, kemudian stretching dan sub. Untuk pertama untuk yang slice. Jadi slice mengekstrak bagian dari string dan mengembalikan bagian yang diekstraksi dalam string baru. Metode ini mengambil parameter yaitu posisi awal dan posisi akhir. Akhir ini tidak termasuk. Contoh ini memotong sebagian string dari posisi ke-7 ke posisi 12. Coba kita coba. Nah, ini untuk stringnya ada apel, banana, dan kiwi. Coba kita coba dulu. Yang muncul adalah banana. Kalau kita tambahkan kayak lemon atau apa yang sekarang, saja ya banana. Oke. JavaScript menghitung posisi dari 0. Posisi pertama adalah 0. Oh, ini. Kemudian jika parameter negatif, posisi dihitung dari akhir string. Setelah ini memotong sebagian string dari posisi 12 ke posisi 0. Kalau ini dikembalikan adalah banana. Oke, kita lanjut saja. Jika Anda menghilangkan parameter kedua, metodenya memotong sisa string. Oh, jadi sisa string yang dipotong tadi itu yang tadi
Sepertinya ini huruf ke-7 dan ke-13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh ya. Kalau ini kita ganti misalnya 14 sampai berapa kalau itu? Sampai 16. Kalau lingkaran, oh cuma ini ya. 12 sampai 18 berarti. Sampai 19. Nah, yang muncul akan tinggi. Jadi ternyata slide ini berfungsi untuk memotong atau menampilkan sebagian saja dari isi dari stringnya ini. Oke, kalau begitu kita lanjut. Kemudian ada metode kedua, metode substring. Perbedaannya, substring ini tidak dapat menerima indeks negatif. Contohnya saya kira sama saja. Kemudian untuk metode substring ini mirip dengan slide, hanya perbedaannya adalah parameter kedua menunjukkan panjang bagian yang akan coba kita coba dulu. Parameter kedua katanya menunjukkan panjang bagian yang diekstraksi. Oh ya, ini misalnya dia mulai dari 7 ini, kemudian 6 ini menunjukkan bahwa mulai dari 7 ini kita akan mengambil 6 bagian. Ini 1. Oke, bisa kita contoh, kita mulai dari 1, kemudian kita mengambil 5 bagian, 5 string, maka yang muncul pasti akan equal. Mulai dari 0 ya, karena ini dihitung dari 0, muncul adalah equal. Kira ini saja substring. Kemudian ini mengganti konten string. Untuk replace ini kita menggunakan ini tag replace untuk menggantikan nilai tertentu dengan nilai lain yang ada pada sebuah string. Ini contohnya teksnya sama dengan ini. Kemudian ini tag sama dengan tag replace Microsoft Letter School. Nah, kita coba dulu. Oh ya, kemudian ini menggunakan konflik. Jadi kalau kita menekan ini akan berganti. Jadi ini cara kerjanya. Kita membuat dulu sebuah button, sebuah tombol. Kemudian kita masukkan ID-nya itu adalah silakan mengunjungi Microsoft. Dengan fungsinya itu kita menambahkan, kemudian kita menambahkan script bahwa fungsi yang ini yang di one click ini ini akan mengganti nilai dari elemen pada demo ini diganti dengan yang ini, Microsoft diganti dengan Letter School. Misalnya kita ganti plus kita ganti semuanya misalnya. Project Microsoft. Ya, ini kita ganti. Kita ganti dengan tulisan nama file Muhammad Anhar. Nah, coba kita tekan saran dulu. Coba kita tekan. Nah, dia akan terganti semua. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi secara default replace ini hanya menggantikan ketikatan pertama. Oke. Kita lanjut saja. Oh ya, kemudian di sini metode replace ini pekat terhadap huruf besar dan huruf kecil, jadi tidak boleh ada kesalahan penulisan. Kemudian untuk mengganti huruf kecil menggunakan ekspresi reguler dengan i plus i. Oh ya, ini huruf besarnya dikasih plus i supaya dia jadi huruf kecil. Ini juga ada mengubah huruf besar dan huruf kecil. Sebuah string diubah menjadi huruf besar dengan bentuk uppercase. Oh, kemudian untuk lowercase untuk diubah menjadi huruf kecil. Kapital dan huruf bukan kapital, secara ini cuma untuk mengubah huruf saja. Ini ada metode shortcut ini untuk menggabungkan dua, bisa seperti ini. Teks 1 ada shortcut, kemudian teks 2. Kita bisa juga menggunakan tambah kayak ini. Ya, hello tambah ini spasi tambah word atau hello.contact word begitu.
Kemudian ada string, ini untuk menghapus spasi dari kedua string. Kemudian ada padding string. Padding ini ada dua, yaitu pad start dan pad end untuk mendukung padding di awal dan padding di akhir. Saya rasa padding ini cuma bagiannya untuk contohkan saja dulu padding. Nah, ini contoh dari padding. Oke, langsung kita lanjut saja. Ini mengekstrak karakter string. Ada 3 metode chart art, metode chart kode art, dan access property. Kalau metode chart art ini seperti ini, mengembalikan karakter pada indeks tertentu dalam sebuah string. Jika kita menggunakan teks chart 0, ini yang akan dikembalikan adalah H, karena elemen 0 adalah H. Kalau bisa bikin 1, yang keluar adalah kurang lebih seperti itu. Kemudian chart kode X ini mengembalikan pembentukan karakter pada indeks tertentu dalam sebuah string. Ya, dia kalau bisa dikembalikan adalah pembentukan karakter. Dan sini ada
Oke, selanjutnya pada JavaScript Array, JS Array. Jadi JavaScript Array itu digunakan untuk mengumpulkan beberapa nilai yang sama pada sebuah variabel yang sama. Contohnya ini, variabelnya card, ada shape, Paul, BMW, dan lain-lain. Kemudian apa itu array? Jadi sebuah array itu adalah sebuah special variable di mana dapat mengumpulkan lebih dari satu nilai pada satu waktu. Jika kita menggunakan list of items, ini akan lebih mudah menggunakan array dengan tampilan seperti ini, car 1, car 2, dan car 3 seperti ini. Tetapi bagaimana jika kami ingin melooping atau mengganti sebuah mobil dengan sesuatu yang lebih spesifik, dan kamu tidak memiliki 3 mobil, tetapi 300. Nah, ya. Jika lebih besar ya maksudnya. Solusinya adalah array. Jadi dengan array ini kita lebih mudah untuk memodifikasi berbagai data dengan berbagai nilai dengan satu tipe data yang sama. Kemudian untuk membuat sebuah array, kita menggunakan menggunakan yang ini, sintaks yang seperti ini, const array underscore name. Saya const nama array-nya, kemudian item pertama, kedua, ketiga seperti ini contohnya, const car, nilai dari array-nya, sub, Paul, BMW. Oke. Selanjutnya untuk contohnya, ya juga bisa menggunakan enter. Car sama dengan shape, bisa pakai koma ya, shape, Paul, dan BMW. Kemudian tidak lupa dengan titik koma. Ini contohnya. Ya, kita juga dapat membuat sebuah array dengan langsung memasukkan nilai per elemen-elemennya kayak ini. Jadi ada beberapa cara ya. Kemudian menggunakan JavaScript keyword new ya untuk mengganti array. Menggunakan seperti ini. Kita next saja. Kemudian untuk mengakses elemen dari sebuah array dengan memperhatikan dari indeks nomornya ini. Nah ini misalnya kita merevisi ke sebuah array cars sama dengan shape, Paul, BMW. Kemudian jika kita ingin menampilkan sub, maka kita harus mengisi dengan cars 0 karena dia ini dihitung dari 0. Kalau ingin menampilkan false ya jadi harus 1, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk mengganti sebuah elemen array, tinggal diulang definisikan saja kayak ini. Misalnya kita definisikan array cars itu isinya adalah shape, Paul, dan BMW. Jika kita ingin mengganti shape-nya, maka kita harus menggunakan yang ini, cars yang 0 ya. Karena kita ingin mengganti elemen 0. Jika ingin diganti adalah false, maka cars 1. Kemudian di sini adalah kita akan ganti dengan apa. Kemudian selanjutnya access default array. Kita coba dulu ini, supaya di access default array. Oh ya, ini untuk menampilkan seluruh isi dari array ini. Misalnya ada array cars dengan ini save Paul, kemudian get element by ID-nya. Misalnya kita koma, kemudian kita tambahkan elemen lain, misalnya mobil kijang ya, misalnya kijang, kita run, dia akan tampil kijang karena ini menampilkan seluruh elemen dari array-nya ini. Oke. Kemudian array adalah sebuah objek. Ya, jadi array itu bisa berisi string, bisa berisi huruf maupun angka-angka juga. Oke, kemudian ya ini untuk the length-nya, untuk panjang array ini dapat dihitung dengan menggunakan sintaks seperti ini. First dot length, maksudnya nama array-nya dot length. Kemudian jika kita akan memanggilnya akan mengembalikan nilai dari jumlah atau panjang dari array ini adalah 4. Kemudian accessing the first element, untuk mengakses elemen pertama tinggal pakai 0, kemudian elemen terakhir pakai ini select dikurang 1 karena dia memulai dari 0. Jika jumlahnya adalah 3 nanti harus yang first 2 harusnya, tapi jadi dia pakai select dikurang 1 panjangnya atau banyaknya data dikurang 1 karena dia start dari 0. Kalau untuk looping tinggal kayak ini pakai for. Kita bisa coba saja. Ini menampilkan dengan looping ya. Nah ini. Looping i++ sama dengan 1, 1.
kita mulai i-nya dari 1 misal. Yang muncul hanya akan orange karena itu dimulai dari 1, harusnya dari 0. Oke, kita lanjut saja. Kemudian ini adding arrays element, menambahkan elemen pada array. Tinggal dipakai push saja. Kita lanjut saja dulu. Kemudian associative array, banyak bahasa pemrograman support arrays dengan nama index. Kemudian array dinamai index dipanggil sebagai associative cars. Ini contohnya. Saya rasa ini hanya tentang dasar-dasar dari array, cara memanggilnya, cara mengubah, dan lain-lain. Oke, kita lanjut saja ke array methods. Nah, array methods ini jadi metode JavaScript ada yang ini, ada converting array to string untuk mengubah array menjadi string. Tadi ada untuk mengubah string menjadi array, ini sebaliknya. Dari ini misalnya kita ubah ke string jadi seperti ini. Kita boleh coba dulu. Nah, ini kita membuat sebuah array fruits atau buah-buahan. Ada banana, orange, apple, dan mango. Kemudian kita ingin mengubahnya menjadi string. Jadi kita menggunakan sintaks ini, fruit to string. Nah, jadi dia akan menjadi sebuah string seperti ini. Kira cukup, cuma begitu saja. Kita lanjut saja. Popping and pushing, ketika kita bekerja dengan array, akan sangat mudah untuk menghapus elemen dan menambahkan elemen lain. Pop ini untuk menambahkan elemen. Pop ini untuk menghapus elemen, sedangkan pushing ini untuk menambahkan elemen. Selanjutnya di sini ada shift elemen, yaitu contohnya kayak ini untuk menghapus elemen pertama. Kalau shift elemen, kemudian ada unshift untuk kayak redo ya, mengembalikan seperti semula. Kemudian di sini ada untuk mengganti elemen. Ya, kita cukup untuk memperhatikan saja indeksnya, karena kemudian indeks ini dimulai dari 0, tinggal sesuaikan saja. Oke, selanjutnya array sort. Array sort ini untuk menyortir atau mengurutkan dari nilai array. Ini contoh. Nah, ini diurutkan sesuai dengan alfabet. Awalnya seperti ini, jika kita menggunakan tombolnya, dia akan terurut secara otomatis. Kemudian untuk reversing array ini untuk membalikannya, elemen-elemennya, elemen pertama dijadikan terakhir, kemudian ya dibalikan seperti biasa. Kita dapat mencobanya. Elemen-elemennya ada banana, orange, apple, dan mango. Jika kita menekan ini, dia akan berganti, akan ditukar yang pertama jadi terakhir. Kemudian ada di sini numerical sort. Ini berhubungan dengan angkanya. Kita langsung lanjut saja pada the compare function. Kita artikan dulu. Tujuan untuk membandingkan. Tujuan dari fungsi ini untuk menentukan pengurutan alternatif fungsi dibandingkan harus mengembalikan yang negatif atau positif. Nah, kita langsung ke contohnya saja. Ya, ini adalah contohnya. Kita coba. Nah, ini kita bisa sort dengan alfabet atau sort numerically. Biasa ini ada dua button di sini. Kalau yang fungsi pertama ini, kita coba dulu sort alfabet, sort numerically. Oh, kalau alfabet ini dia diurutkan dengan modelnya alfabet 1, 1, 0, yang satu yang duluan yang ada satunya.
Kalau 6 dikali, dia diurutkan berdasarkan yang angka. Seperti itu perbedaannya. Oke, kita langsung lanjut aja. Menyortir array dalam urutan acak, terserah. Nih, jadi ini ternyata cuma untuk menyortir. Nah, ini kemudian untuk menentukan nilai dari tertinggi atau terendah. Dia menggunakan ini point sort, mungkin A, B, return A kurang B. Lanjut, kemudian menggunakan mathmax pada array. Ini berfungsi untuk kita menemukan angka tertinggi. Bisa juga pakai yang ini mathmax. Ini mathmin ini untuk nilai terendah. Kita coba mathmin ini. Ya, ini ada nilai-nilainya. 101 dan mathminnya nilai terendahnya adalah 1. Kalau kita ubah angka-angkanya ini, satunya kita hapus, kita ulang run, nilai terendahnya 5. Ada mathmin, ada mathmax. Kalau mathmax ya sebaliknya ya, angka tertinggi akan ditampilkan. Ini juga. Ya, jadi ini tentang menyortir atau mengurutkan ya dari array. Oke, selanjutnya materi selanjutnya literasi JavaScript array. Ada for each. Ini untuk memanggil sebuah fungsi untuk setiap elemen array. Contohnya dulu. Oh ya, ini untuk memanggil masing-masing nilainya saja ya, ternyata. Kita kembali lagi. Pada map, map ini metode dibuat untuk sebuah array dengan performa sebuah fungsi di mana setiap elemennya. Kemudian ada filter untuk membuat array baru dengan elemen yang dipas oleh sebuah teks kita translate itu. Menciptakan sebuah array baru dengan elemen array yang melewati case-nya. Oh ya, di tes dulu. Kemudian ada pengurangan array. Selanjutnya juga ada ini reduce rate untuk menjalankan fungsi pada setiap elemen array untuk menghasilkan nilai turun. Kemudian di reduce rate ini atau karya dari kanan ke kiri dalam array. Kemudian metode tidak mengurangi array asli. Nah, coba kita lihat contohnya. Ya, ini untuk menjumlahkan nilai-nilai dari ini. Oke, saya rasa ini tentang penjumlahannya. Kemudian dfr ini untuk mengecek jika semua nilai array ini lulus ujian. Dia hanya akan mengembalikan nilai yang lebih besar dari 18 kalau untuk yang ini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa fungsi ini membutuhkan nilai indeks dan array ini. Cuma itu saja saya kira. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu JS array count. Ya, ini kita translate dulu. Jadi ini pertama kali ada pada 2015. Kata kunci yang baru itu const. Const ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah array. Kemudian array itu bukan sebuah konstanta. Sekali saja. Oh ya. Jadi inti dari JS array const ini adalah elemen const ini. Elemen const ini merupakan elemen yang digunakan untuk mendeklarasikan sebuah array. Oke. Saya rasa itu saja materi yang dapat saya paparkan mengenai JavaScript. Dalam hal ini sudah ada string, number, event dulu tadi, event, string, number, dan terakhir adalah array. Apabila terdapat kesalahan pada video ini, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.